Selamat malam kepada Bapak dosen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, tugas yang ketiga, yang dimana membahas tentang perbaikan masalah mesin panas pada Toyota mobil Vios. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Silitonga dengan NIM 52133220002. Saya berasal dari kelompok 7. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materinya. Mobil Toyota Vios tiba-tiba mengalami permasalahan dengan mesin yang terlalu panas hingga akhirnya mati. Setelah didinginkan beberapa saat, mesin dapat hidup kembali. Pengecekan awal menunjukkan bahwa motor kipas radiator tidak bekerja secara optimal, sehingga sistem pendingin tidak berfungsi dengan baik. Langkah yang pertama sekali kita lakukan yaitu lakukan pemeriksaan awal terhadap mobil Vios tersebut. Yang pertama, lakukan pemeriksaan terhadap sistem pendinginnya dengan cara komprehensif pada sistem pendingin mobil, termasuk radiator, selang, dan komponen yang terkait. Kemudian langkah yang kedua itu cek motor kipasnya. Pastikan motor kipas radiator itu bekerja dengan baik dan mampu memompa udara secara efektif. Kemudian langkah yang ketiga, tes termostat. Periksa apakah termostat berfungsi dengan benar untuk mengatur suhu mesin. Kemudian selanjutnya kita akan mendiagnosis masalah tersebut. Yang pertama, motor kipas radiator itu bisa jadi lemah. Pengecekan menunjukkan bahwa motor kipas radiator tidak bekerja maksimal sehingga tidak dapat mendinginkan mesin secara efektif. Kemudian diagnosis masalah yang kedua itu termostat bisa jadi tidak berfungsi. Nah, termostat yang rusak atau macet menyebabkan aliran air pendingin tidak berjalan dengan baik. Kemudian diagnosis masalah yang ketiga itu kebocoran sistem pendingin. Kemungkinan ada kebocoran pada sistem pendingin seperti radiator atau selang sehingga cairan pendingin itu berkurang. Ini salah satu penyebabnya. Kemudian langkah-langkah perbaikan yang dapat kita lakukan selanjutnya. Yang pertama itu ganti motor kipas. Mengganti motor kipas radiator yang rusak agar dapat bekerja secara optimal lagi. Kemudian langkah perbaikan yang kedua itu periksa termostat, menguji dan mengganti termostat jika tidak berfungsi dengan baik. Kemudian langkah yang selanjutnya mengecek kebocoran, melakukan uji tekanan pada sistem pendingin untuk menemukan dan memperbaiki kebocoran. Kemudian selanjutnya itu lakukan pemeriksaan sistem pendingin. Yang pertama, uji kebocoran. Lakukan uji tekanan pada sistem pendingin untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kebocoran. Kemudian yang kedua, cek komponennya. Periksa secara menyeluruh semua komponen sistem pendingin termasuk radiator, selang, dan pompa airnya. Kemudian yang ketiga itu tes termostat. Pastikan termostat berfungsi dengan baik untuk mengatur aliran pendingin. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah kita menemukan masalahnya, kita di sini akan melakukan penggantian komponen yang rusak. Ganti motor kipas radiator yang rusak dengan komponen yang baru yang bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, perbaiki kebocoran. Mengatasi kebocoran pada sistem pendingin dengan mengganti komponen yang rusak seperti selang atau radiatornya. Kemudian yang ketiga, mengganti termostat. Mengganti termostat yang tidak berfungsi dengan komponen baru agar aliran air pendingin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang keempat, melakukan penambahan cairan pendingin terhadap radiator jika terjadi penyusutan akibat kebocoran yang dialami dari selang radiator tersebut. Kemudian setelah melakukan penggantian komponen itu, kita selanjutnya akan menguji coba setelah perbaikannya. Yang pertama,
suhu mesin, memastikan suhu mesin berada pada level-level normal setelah perbaikan. Kemudian fungsi kipasnya, memastikan motor kipas radiator itu bekerja dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga itu tidak ada kebocoran, memastikan tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Kemudian yang keempat, fungsi termostat, memastikan termostat itu bekerja dengan baik dan lancar, mengatur aliran air pada sistem pendingin tersebut. Nah, di sini ada kesimpulannya. Masalahnya itu mesin panas tiba-tiba mati, perbaikannya mengganti motor kipas radiator, termostat, dan memperbaiki kebocoran yang ada. Kemudian masalah yang kedua, sistem pendingin tidak bekerja optimal, lakukan perbaikannya, melakukan pemeriksaan komprehensif dan penggantian komponen yang rusak. Kemudian masalah yang ketiga itu mesin dapat hidup kembali setelah didiamkan. Langkah yang akan kita lakukan itu memastikan sistem pendingin itu berfungsi dengan baik setelah perbaikan. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai hasil kerja tugas saya yang ketiga ini, diagnosa kendaraan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan di hadapan layar ini, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Bapak Rusin.